Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dan rekan saya Thierry Ladar Rahmat. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang deep learning. Oke, kami lanjut ke pembahasan. Pengertian deep learning dalam konteks pembelajaran. Istilah deep learning dalam konteks pendidikan manusia mengacu pada proses pembelajaran yang menekankan ke dalam pemahaman, keterhubungan antara konsep, dan keterlibatan makna pribadi peserta didik dalam belajar. Konsep ini berbeda dengan surface learning atau pembelajaran dangkal yang cenderung berorientasi pada hafalan dan hasil akhir. Deep learning mengajak peserta didik untuk memahami suatu materi secara mendalam, menelusuri hubungan antara gagasan, serta mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Menurut Biggs and Tang 2011, deep learning adalah pendekatan belajar di mana peserta didik mampu berusaha mencari makna dan memahami konseptual, bukan sekedar mengingat informasi. Proses ini menuntut keterlibatan aktif individu dalam menganalisis, mengintegrasikan, dan merefleksikan pengetahuan yang diperoleh. Dalam kerangka pendidikan modern, deep learning menjadi landasan penting bagi pembelajaran higher order thinking skills atau HOTS yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan metakognitif. Selain itu, deep learning juga menekankan aspek transformasi diri. Belajar bukan hanya tentang akumulatif pengetahuan, tetapi tentang bagaimana pengetahuan tersebut mengubah cara seseorang memahami diri dan dunianya. Oleh karena itu, deep learning sering dikaitkan dengan pembelajaran yang bersifat humanistik dan konstruktivistik, di mana peserta didik dianggap sebagai subjek aktif dalam membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Agar deep learning dapat tercapai, proses pembelajaran harus mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Ketiganya membentuk kesatuan yang saling menguatkan, di mana makna memberi arah, kesadaran memberi kedalaman, dan kegembiraan memberi energi dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen penting yang membentuk deep learning. Ada 3 komponen penting yang membentuk deep learning. Yang pertama, meaningful learning, yang kedua, mindful learning, dan yang ketiga, joyful learning. Ketiganya saling melengkapi dan jadi fondasi agar proses belajar terasa relevan, sadar, dan menyenangkan. Yang pertama, meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Konsep meaningful learning diperkenalkan oleh David Ausubel. Menurutnya, belajar bakal jauh lebih efektif kalau informasi baru diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Jadi, bukan cuma menerima info, tetapi menghubungkannya dengan pengalaman hidup, pemahamannya sebelumnya, dan konteks yang nyata. Dalam meaningful learning ini, siswa berperan aktif membangun makna dari materi pelajaran. Pengetahuan baru jadi bagian dari jaringan konsep yang saling nyambung. Pemahaman jadi lebih dalam, tahan lama, dan mudah diterapkan. Yang paling penting, meaningful learning membangkitkan motivasi intrinsik. Siswa belajar bukan karena takut nilai jelek, tetapi karena mereka mengerti kenapa sesuatu itu penting. Guru pun berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan relevansi pelajaran dengan kehidupan mereka. Yang kedua, mindful learning, belajar dengan kesadaran penuh. Mindful learning berasal dari konsep mindfulness yang dipopulerkan Alan Langer. Ini bukan sekadar tenang, tapi hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Sadar apa yang kita pikirkan, rasakan, dan pahami. Mindful learning membuat siswa jadi lebih fleksibel dalam berpikir, peka terhadap konteks, terbuka pada perspektif baru, berani mengeksplorasi alternatif jawaban, tidak terjebak pada satu cara pandang. Dan yang terakhir yaitu joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Joyful learning adalah pendekatan pembelajaran yang menghadirkan suasana positif aman dan menyenangkan. Bukan berarti main-main, tapi menciptakan kondisi emosional yang bikin otak siap menerima dan mengolah informasi secara optimal. Secara emosional, perasaan senang antusias dapat meningkatkan fungsi kognitif, memperkuat daya ingat, mempermudah proses internalisasi materi. Ketika siswa merasa dihargai dan tidak takut salah, mereka lebih berani bertanya, mencoba hal baru, dan membangun rasa cinta terhadap proses belajar. Joyful learning juga sejalan dengan konsep lifelong learning, di mana belajar bukan beban, tapi aktivitas yang menyenangkan sepanjang hidup. Mindful learning memberikan makna, mindful learning memberikan kesadaran, joyful learning memberikan kebahagiaan. Ketika ketiganya digabungkan, pendidikan tidak lagi sekedar transfer informasi, melainkan proses pembentukan manusia yang mampu berpikir kreatif, sadar diri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Deep learning bukan sekedar strategi, tapi perjalanan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, tentang orang lain, dan tentang diri kita sendiri. Baik, itulah saja yang dapat saya berikan.
Bila kasih berhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.